Halo, selamat datang di 0 SKS. Kali ini bersama gue Moza dari LPM Unsika. Dan udah ada bersama gue juga nih dari LPM. Ada siapa di sana? Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, di sini ada gue Walid dari LPM Unsika juga. Nah, Walid ini angkatan 2019 ya di Unsika. Dari prodi apa sih, Lid? Benar, dari PPSI teh. Oke, kayaknya kita kan masih suasana lebaran ya nggak sih? Iya, suasana lebaran nih. Kayaknya nggak afdol kalau kita belum minal aizin wal faizin ya. Minal aizin wal faizin ya teh. Oke, minal aizin wal faizin juga. Iya, buat para pendengar juga dimanapun kalian berada, mohon maaf lahir dan batin. Oke deh. Gimana nih abis lebaran kira-kira Walid gimana? Berat badannya naik apa turun? Apa standar-standar aja? Kalau gue kayaknya tetep ya stagnan di berat segini ya. Kenapa sih? Lu nggak merasa bahagia dengan lebaran lo? Bukan, apa ya, gue emang genetik kali ya, bakat gitu ya. Gak bakat gemuk kali ya. Kalau lu berapa nih, udah naik berapa kilo? Gue sempet naik ya, gue tuh sempet naik. Justru gue bulan puasa yang naik. Gue naik tuh sekitar 2 kilo. Terus gue lebaran tuh turun. Kok bisa? Nggak tahu, karena mungkin gini kali, kalau puasa itu kan kita buka puasa tuh kayak heboh ya, kayak heboh, gorengan mau, es buah mau gitu kan. Nah pas lebaran tuh kayaknya gue heboh juga, cuman kayak makanannya udah makanan berat banget gak sih, kayak kita udah makan ketupat, opor gitu. Jadi kayak gue cukup sekali makan ya udah selesai gitu. Oh berarti lu kontrolnya di diri lu ya, di stop gitu ya? Iya bener, jadi kayak gue ngerasa belum kenyang ya gue bakal makan terus gitu. Kalau pas puasa tuh pas bukanya kalap tuh ya. Bener banget. Jadi berhubung kita baru-baru lebaran ini kan ya, kadang selain makanan ketupat itu kan juga kadang kita suka makan kue lebaran tuh. Kayak nastar gitu. Nastar, terus mungkin juga ada yang rengginang juga ya sih. Iya, yang lu tau kayak rengginang di toples itu tuh apa namanya? Kongguan. Iya. Ketipu ya. Iya, kalau ada prank tiap tahun tuh ya. Ketipu banget sumpah. Iya. Atau rempeyek di toples Astor. Ada tuh. Oh, lu niatnya pengen Astor ya? Kan ya, pada mas-mas nih gitu kan, bertamu biasa kan kalau lebaran ya bentar. Pas gue buka, gue copot, taunya rempeyek kacang asin. Malah gurih-gurih lagi ya? Iya, nggak ada mas-manisnya. Oh iya, denger-denger juga buat usia kita itu lebaran juga masih identik sama THR gak sih? Lu masih dapet THR gak sih lebaran kali ini? Gue ya udah jadi mahasiswa gini gak dapet cuy, katanya udah mahasiswa ya udah mandiri. Alasannya gitu ya? Itu padahal mah ya tetep aja butuh duit kan ya. Iya, malah makin butuh ya gak sih? Tapi gue juga dapet THR bukan dari saudara. Apa tuh? Dari kampus. Serius loh? Iya. Apa? Lu masa dapet sih? THR apa itu? Iya, tugas hari raya cuy. Tugas hari raya. Oh dari dosen ya? Dari dosen. Spesial banget ya? Bahkan ketika malam lebaran nih, gue begadang cuy. Hitungin THR ya? Iya, ngitungin THR tugasnya banyak banget tuh. Kayaknya gue mau ngerjain yang mana dulu gitu ya. Gila. Banyakannya. Itu THR model mahasiswa berarti ya? Parah sih itu. Oh iya, ngomongin THR nih, tugas hari raya tapi ya, bukan tunjangan hari raya. Ngomongin THR, lu ngerasa gak sih kayak keberatan gitu dengan tugas-tugas lo gitu selama ya lebaran lah, terutama lebaran ini gitu? Lu ngerasa kayak harusnya kan gue lebaran nih, kok gue dapet tugas kayak gitu? Lu ngerasa gitu gak sih? Sempet sih, sampai ya gue ngerasa karena itu tadi malam lebaran kan harusnya ya hikmat gitu ya kan, takbiran lah, biasanya kalau kecil kan takbiran keliling tuh ya. Itu gue malah kerjain tugas, ngedekam di kamar gitu kan. Berkutat sama itu namanya tugas ya, laptop. Ya ampun, gak tugas sampai segitunya dedikasi ini. Tapi lu kayak gitu semua dosen lu ngasih apa hanya beberapa gitu? Ada beberapa yang enak gitu kayak ini udah mau lebaran nih, libur dulu ya gitu. Tapi ada beberapa yang kayak ini karena kita libur jadi bapak kasih tugas gitu, ibu kasih tugas gitu. Kalau lu ada nggak sih kalau kayak gitu? Ada sih, sebenarnya waktu itu seminggu sebelum ada tuh tugas gue ya. Gue pikir tuh deadline-nya bener-bener pas lebaran itu. Tapi ternyata enggak, ternyata dosennya mau liburan juga kali ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, lebaran dulu aja kayak gitu. Siapa tahu ada mau bikin kue. Dosennya bilang kayak gitu gue, dan gue bersyukur juga sih. Cuman ya tetap aja sih namanya deadline ya. Kalau makin diundur kan istilahnya kita makin apa sih, ngejar waktu juga ya. Ya mau nggak mau gue ngerjainnya malam lebaran juga sih, sama aja jatuhnya. Tapi dosen-dosen itu lebih santuy berarti ya gitu. Lebih mengerti mungkin ya. Lebih pengen lebaran juga ya. Bener. Ngertiin mahasiswanya. Bener.
Oh ya, gue jadi penasaran deh ngomongin soal tugas-tugas sama dosen ini. Gue jadi penasaran gitu. Awal-awal lu masuk Unsika itu kayak gimana sih? Mungkin lu bisa ceritain lah sedikit-sedikit gitu. Oh, awal masuk Unsika gitu. Jadi kan kalau lebaran ini kan kita udah dua kali lebaran ya. 2 kali lebaran selama ya. mahasiswa. Benar-benar. Lu nanya ke awalnya nih. Awalnya kenapa kok lo bisa kenal gitu akhirnya dengan Unsika dan lo memutuskan untuk masuk di Unsika? Wah, ceritanya panjang cuy. Waduh, bisa 2 episode kayaknya. Iya, kalau lu muter playlist di Spotify nih, itu bisa 12 lagu tuh. Lama banget dong. Iya. Jadi coba sedikit aja lah gimana gitu ceritanya. Gue cerita mulai dari mana ya? Gini deh, gue mau ngasih shock terapi dulu buat lu nih, asik. Shock terapi, gue udah shock Iya, dulu ya. belum ntar dulu. Gue di Unsika itu angkatan 2019. Di LVN 20 kan karena telat gitu kan. Iya, gue juga. Oh iya. Angkatan. Kita kan satu fakultas juga, Pak. Oh iya gitu. Lu apa sih PB? PBSI. Lu kan apa? MTK. Oh iya. Hitung-hitung gue, lu sebenarnya baca kan? Gue demen ngitung. Iya, sebenarnya nggak gitu sih. Oh enggak juga. Pak tolong Pak kasih tahu ya, anaknya Pak. Iya, maaf Pak. Jadi tadi kan gue dari 2019 kan di PBSI ya kuliah. Tapi sebenarnya gue angkatan 2017. Oh jadi lu gap year 2 tahun. Iya. Oh jadi lu untuk kuliah lu gap year 2 tahun, masuk LPM gap year setahun gitu ya. Jadi gap year-nya banyak tuh ya. Banyak ya. Pengalaman gap year-nya gitu ya. Oh kenapa lu bisa gap year tuh gimana ceritanya coba? Jadi gini, ceritanya kan 2017 gue lulus. Terus gue STM cuy. Oh STM tuh 3 tahun tetap kan? Atau 4 Tetap 3 tahun. 3 tahun. Terus Dari STM lulus 3 tahun. Terus sebenarnya gue gak mikir kuliah gitu. Ya kayak bocah STM lainnya kan kayak nongkrong, terus bolos tugas dan lain-lainnya. Terus 6 bulan setelah menjelang SBM gue tertarik nih kayak ada sesuatu yang baru nih gitu kan. Gue bosen gini aja. Akhirnya gue ikut SBM. Gue di STM gimana? Nusa Tenggara Barat. Lu tau gak? Nusa Tenggara Barat? Iya. Jauh amat. Lu orang mana Walid? Waduh, jauh banget dia ngobrol sama orang. Iya. Jadi lu asli sana atau tinggal di sini? Enggak, SMA-nya aja. Oh, SMA-nya. SMA-nya sana. Jadi Bima tuh. Jadi kalau yang nggak tahu nih, Bima tuh di ujung Pulau Sumbawa dan lu melangkah nyebrang satu lagi nyampe tuh ke Komodo. Oke. Gitu. Nah, karena lu jalan-jalan ke sana berarti ya? Jalan-jalan ke daerah yang sana juga dong berarti? Ke daerah Komodo gitu nggak? Enggak sih gue. Enggak ya? Lu fokusnya STM ya, bukan ke Komodonya ya? Iya, fokusnya bukan konservasinya. Oke lanjut. Iya. Nah di situ akhirnya kan gue ikut SBMPTN dan dulu tuh SBMPTN nggak kayak sekarang tuh kayak UTBK gitu. 2019 gue udah UTBK semuanya. Gue kebagian yang UTBC. Ujian teks berbasis cetak gitu yang masih LJK gitu tuh yang bulet-buletin tuh. Sampai juling mata ya. Iya, sampai aduh lama banget nama aja gitu. Terus. Nah karena di Bima gak ada, akhirnya gue ikut SBMPTN di Mataram. Oke. Lombok. Wah. Asik kan gitu. Niat gue bukan SBMPTN. Kurang ajar nih kayak gini nih. Niat gue adalah wisata gitu. Terus karena gue sendiri, gue ngajak teman-teman gue tuh di STM juga ya. Ayo kuliah enak tahu padahal gue, ayo temenin gue perjalanan gitu. Lombok. Oke, lanjut. Nah di situ gue ketemu beberapa mahasiswa yang udah kating-kating gue lah, teman-teman gue. Gue nginep di kosannya dia. Dari situ bisa dikatakan itu turning point gue. Kenapa? Dalam hidup dan juga dalam pengen jadi mahasiswa gitu. Situ gue merasakan enaknya jadi mahasiswa gitu. Sama kating-kating gue gitu kayak ya lu kemana-mana bareng, jadi mahasiswa perantauan, terus ngekos bareng-bareng, walaupun tidurnya kayak ikan pindang, ya kan, kayak ikan teri. Tidur aja udah syukur gitu ya istilahnya. Tidur beramai-ramai tuh kayak ikan teri dijemur tuh. Iya. Di situ akhirnya gue sungguh-sungguh padahal ya tinggal beberapa hari lagi kan situ gue SBMPTN baru belajar bener, akhirnya ya gagal tuh gue. Itu percobaan pertama ya? 2017. Oke. Terus lanjut ke 2018. Awalnya gue pengen ya udah gue GPR, gue belajar dulu kan mandiri gitu kan, online bimbel lah ada kan udah mulai. Tapi ternyata keuangan finansial keluarga lagi ambruk tuh, lagi down. Akhirnya ya udahlah gue sadar diri biar nggak ada kendala. Gue ikut magang di salah satu, dapat beasiswa magang di salah satu kampus di Cikarang.
juta. Itu gue merasakan lagi tuh yang namanya beasiswa gitu, yang jadi namanya mahasiswa gitulah gitu. Tapi belum benar-benar jadi mahasiswa. Setelah magang kerja dulu bentar, terus habis itu ketika kerja gue ngekos tuh. Niat gue ngekos adalah gue pengen kayak mahasiswa dulu lah gitu, kayak mahasiswa pas di Mataram dulu. Tapi ternyata gue gak dapetin feelnya cuy. Begitu. Iya, jadi kalau mahasiswa ngerantau itu kan kayak makan aja patungan gitu kan, harus duit tuh segini. Nah ketika gue kerja tuh mentang-mentang dapat duit kan ya, hedon dan ya udah nongkrong kerja gitu dong. Bosen dong ya kan. Iya. Iya, kehidupan kayak gitu dong. Berarti tuh posisi lu udah nggak di Mataram atau masih di Mataram? Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Oh jadi lu pindah ke Jakarta itu 2017 tapi habis SBMPTN gue dapat beasiswa magang di salah satu kampus di Cikarang. Oh di Cikarang. Oh jadi lu langsung kesini gitu. Keluarga lu di mana? Keluarga gue masih di Jakarta pada saat itu. Oke. Tapi beli rumah akhirnya di Cikarang. Oke. Terus akhirnya resign dari gawean karena gue udah merasa hidup gue gini-gini aja nih. Oke, gue harus jadi mahasiswa gitu kan, karena melihat keasikannya mahasiswa itu. Dan akhirnya gue bimbel tuh di Jakarta Selatan. Salah satu bimbel. Di situ gue ketemu orang-orang keren-keren semua yang bikin gue, wah anjir ya pasti gue harus jadi mahasiswa. Dan setelah SBMPTN dan tes-tes lainnya gitu, si guru bimbel nyaranin gue untuk Unsikka. Oh dia dapat saran dari dia langsung. Iya, jadi kayak apa ya, kayak guru BK-nya bimbel lah gitu lah, tes minat bakat gitu. Nah lu cocoknya di sini dan lu cocoknya di bahasa dan sastra gitu. Oh gitu. Oh jadi dia langsung nyebutin Unsikka gitu. Iya. Gitu. Berarti itu tahun 2018 ya? 2019. Iya. 2019. Kalau lu gimana tuh? Kalau lu kan tadi, wah agak panjang tuh ya. Enggak, karena perjalanan lu jauh dari NTB gitu. Jadi kesannya panjang. Iya, dari tiga malam tuh 3 pulau tuh. Kalau gue tuh awal banget gue tuh nggak tahu Unsikka, jujur ya. Gue tuh nggak tahu Unsikka. Gue tuh nggak tahu bahwa ada universitas di Karawang. Karena gue juga memang jarang ke Karawang. Negeri di Karawang gue juga jarang ke Karawang karena saudara-saudara gue juga ya rata-rata orang Bekasi Jakarta gitu. Iya. Terus. Nah terus dulu tuh awal-awal gue daftar itu berapa kampus ya gue lupa. Kan kalau SMA itu kan gue ada jalur undangan, ada jalur yang D3 D4 segala macam gitu. Terus juga ada jalur SBM juga sama. Nah itu gue ikutin semua dan gue sempat daftar SBM di Unsikka juga, cuman belum keterima. Jadi belum rezeki gue mungkinnya. Dan akhirnya gue mencoba lagi daftar Unsikka jalur mandiri karena orang tua gue sendiri gitu, mungkin karena gue anak perempuan kali ya. Jadi orang tua gue tuh bilang udah kamu kuliah masih jauh-jauh gitu. Sedangkan teman-teman gue tuh kayak ada yang di Semarang, ada yang di Sumatera gitu kan, bahkan ada yang di Bandung. Bahkan gue Bandung nggak boleh waktu itu. Padahal kan di sini Bandung kayak deket banget ya sih, ya kan? Tapi 3 jam doang di sini kan? Iya, jadi tuh orang tua gue tuh gue gak ngerti karena gue perempuan mungkin ya. Mereka alasannya karena gue perempuan, jadi udah kamu kuliah deket-deket aja. Terus kebetulan ada saudara sepupu gue, itu dia dosen di sini di Fakultas Kesehatan, ilmu kesehatan. Nah gue keluarga gue coba tanya ke dia, di sini ada jurusan apa aja gitu kan? Karena memang asli gue betul-betul nggak pernah cari tahu soal Unsikka cuy. Sedikit pun gue nggak pernah, karena ya itu tadi gue nggak tahu nih kampus ada di Karawang ada kampus negeri, gue nggak tahu. Terus gue cari tahu, terus kata saudara gue ini ada kok ilmu pendidikan jurusannya ini gitu. Karena memang dari gue kecil gue tuh pengen banget masuk ke dunia pendidikan, Lin. Kayak passion gue tuh dunia pendidikan banget gitu. Keren banget. Tolong dosen rekrut gue ya jadi asisten dosen. Asik. Promosi langsung ya. Ya gue tuh kayak passion gue tuh bener-bener di dunia pendidikan. Berarti emang lu dari dulu tuh pengen berkecimpung di dunia pendidikan, pengen ngajar, ketemu anak-anak. Soalnya gitu. Waktu dulu gue SD, gue tuh pernah termotivasi sama guru MTK gue gitu. Gue tuh ngeliat cara ngajar dia tuh tegas tapi seru gitu. Gue kayak termotivasi dari dia. Nah terus masuk SMP SMA karena remaja kali ya, gue tuh kayak labil. Entah tiba-tiba gue pengen jurusan ini, kayak gue tuh pengen nyoba jurusan semuanya gitu loh. Ingin tahunya gede gitu ya. Ingin tahunya gue gede gitu kan. Tahu-tahu gue udah coba daftar. Dulu gue sempat daftar akuntansi di salah satu universitas lain juga kan. Daftar
pendidikan kimia gue juga pernah, pendidikan biologi, pokoknya kayak hampir semua jurusan tuh gue coba gitu, gue apply gitu kan. Tapi Tuhan mendengar doa gue yang awal gitu, doa seorang gadis kecil SD ya. Ada moral of the story. Ya, jadi ternyata Tuhan itu mendengar doa gue yang awal banget, bahwa wah si Moza ini memang sebetulnya pengen jadi gurunya guru MTK gitu. Dan ya gue nggak merasa kecewa gitu dengan jalan ini gitu ya, karena kalau boleh jujur ya, gue sepenuh hati gitu ngejalanin jurusan gue ini. Mungkin kalau orang denger pendidikan MTK kayaknya susah gitu ya, gue mikir kayak MTK semua angka gitu, tapi gue enjoy ngikutin itu semua gitu. Dan gue rasa emang ya itu tadi, memang jalan dari Tuhan tuh kayak gitu loh. Kita punya story yang lucu ya, terus story lu jauh ya, jauh gitu perjalanan. Story gue kayak lebih religius. Tapi lu sebelum ke klimaksnya akhirnya lu memutuskan ke matematika, itu ada kerikil-kerikil yang kayak gue pengen ke akuntansi nih, kayaknya kimia seru gitu, pasti ada itu-itunya ya. Iya, jadi tuh waktu gue SMA, gue tuh sempet pengen ambil sastra Jepang, lu percaya nggak sih? Jauh banget kan pendidikan MTK sama sastra Jepang. Niat tuh jauh banget ya. Jauh banget. Gara-garanya sepele, karena alasan gue pengen ke Jepang. Alasan gue, padahal kan gak menjamin ya sastra Jepang bisa ke Jepang juga kan. Cuma yang mimpi kecil gue juga kayak gitu. Terus gue sampai bilang ke guru gue waktu SMA, Pak, saya mau masuk sastra Jepang gitu. Gue speak gitu aja kan. Terus reaksi dia apa tuh? Terus akhirnya gue nggak jadi ambil, karena gue itu kan dari IPA, dan itu kan kalau sastra itu kan sosum ya, jadi ibaratnya gue nggak mau belajar lagi gitu untuk sosumnya. Kayak murtad gitu ya. Iya benar. Terus akhirnya gue coba di salah satu kampus juga akuntansi, tapi itu akuntansinya boleh dari IPA gitu. Akhirnya gue coba, ternyata gue belum keterima. Tapi sebelum gue keterima di Unsika, itu gue keterima di salah satu universitas juga, Lin. Tapi D3 jurusannya itu supervisor jaminan mutu pangan. Asik. Kayak tekpang gitu ya. Iya, kayak semacam gitulah. Gue tuh udah sempat ke kampusnya, Lin. Udah sempat ke kampusnya, ikut nimbrung buat ospek gitu. Kalau kita kayak ospek yang bahasa gitu ya. Gue udah bikin properti juga. Nggak taunya besoknya itu pengumuman dari Unsika, dan alhamdulillah gue keterima gitu. Dan hati kecil gue gitu ya memutuskan ya gue di Unsika ini dengan jurusan yang memang relevan dengan keinginan gue waktu kecil kayak gitu. Mantep ya ceritanya dari gue yang keren banget, keren. Ini ya ternyata doa kita tuh nggak bohong gitu ya. Nggak bohong gitu. Tuhan tahu mana yang terbaik buat lo gitu. Betul banget. Dan kalau gue lihat cerita lo juga kayaknya apa ya, usaha lo itu tidak sia-sia gitu. Kalau gue lihat dengan lo perjalanan yang jauh juga kan. Gue gak nyangka lo dari NTB sebelumnya. sorry Jauh banget. Nah terus juga kalau gue lihat lo kan enjoy nih ya, maksudnya keinginan lo untuk menjadi mahasiswa itu kan besar ya. Kalau gue denger cerita lo nih. Nah setelah lo jadi mahasiswa nih, yang lo rasain itu gimana? Setelah di Unsika lah persisnya lah. Dan lo kita masuk LPM juga kan. Dan akhirnya di podcast tercinta ini kan ada. Gila enak banget. Gimana rasanya lo tuh gimana? Apakah ada orang yang mikir lu mahasiswa kok ngapain ikut-ikut gitu? Pasti ada tuh gitu. Ada aja kayak lu udah fokus aja di kampus, di kuliahan gitu. Iya bener pasti. Ngapain tuh ikut organisasi segala macam. Udah sih fokus di situ, ngapain ke kegiatan-kegiatan lain, nggak IPK lah dan lulusnya lama segala macam. Tapi yang gue rasain ya justru ada keuntungan, ada benefit yang bisa gue dapetin ketika gue gabung ke organisasi, ikut kegiatan, ikut volunteer di luar akademik gitu. Gimana tuh? Apa yang membedakan lu ketika lu jadi mahasiswa biasa? Kan pernah kan lu mengalami jadi mahasiswa biasa kan? Pastinya cuman yang kayak kuliah pulang kan? Pura-pura, tenang-tenang gitu ya. Iya. Nah bedanya sama lu setelah ikut organisasi apa? Karakter sih, ngebentuk karakter gue gitu. Kayak organisasi, ketika lu organisasi kan eskul ya hitungnya kan, ekstrakurikuler. Nah itu ngebentuk gue untuk gimana caranya time management yang baik, terus kepemimpinan yang baik. Kita kan ikut LDKM gitu kan ya. Terus juga kontrol emosi, gimana ngadepin orang, relasi. Banyak banget tuh soft skill yang nggak gue dapetin kalau gue cuma di kelas gitu. Iya, mediocre aja, normal aja gitu. Terus kalau kayak
kan lu PBSI ya, pernah gak sih ada orang kayak ngira jurusan PBSI kan kayak cuman ibarat kata lu cuma ngerangkum novel gitu gak sih? Malah gue teman-teman gue di tempat asal gue gitu ya, lu jurusan apaan gitu? PBSI apaan tuh? Bahasa dan Sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra. Oh lu ntar ini ya, lu yang mau bikin buku sekolah ya gitu. Modul. Iya, modul sekolah ini ya, apa namanya, LKS gitu ya. Oh lu bilang kayak gitu? Kagak, dia nanya kayak gitu, dia nganggapnya bahwa pendidikan bahasa dan sastra tuh bikin kayak gituan gitu. Terus kata gue, enggak cuy gitu, enggak gitu juga. Sorry. Ya intinya gue jelasin gitu, itu ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, outputnya ya jadi guru gitu. Nah kalau lu gimana tuh di MTK? Kan banyak orang yang apa ya, nolak gitu, wah matematika gitu, apalagi guru gitu. Cukup gitu kayaknya. Iya betul lah, gitu. Beban hidup gue udah banyak gitu, apalagi nemu rumus ya kan. Gitu. Iya sih, apa ya? Kalau gue bukan soal MTK-nya ya, karena kadang tuh orang itu mandang sebelah mata soal gurunya. Ada soalnya banyak tetangga gue yang dia ngiranya tuh kayak guru gajinya rendah, terus kayak lu tuh cuma ngajar aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal gue mikirnya gini loh, orang-orang di dunia ini kan semua berasal dari pengajaran guru, ya nggak sih? Iya kan? Gue mikirnya kayak gitu, bahwa ya nggak ada yang salah gitu dengan jurusan guru gitu, sekalipun gaji kecil. Toh tujuan gue bukan untuk gajinya, tapi gue untuk mengajarkan anak-anak itu gitu. Ih cakep banget pokoknya, bapak dosen rekrut saya. Mulia banget teteh yang satu ini ya. Ya maksud gue suka dipandang sebelah matanya gitu. Dan mungkin gue entah lu juga ngerasain atau enggak ya, kadang kampus gue juga dipandang sebelah mata. Kampus kita ini suka dipandang sebelah mata, ya nggak sih? Kadang kayak mikir, orang-orang tuh kadang ngiranya universitas yang bagus untuk keguruan itu ya yang semacam IKIP yang Jakarta, IKIP Bandung gitu kan. Padahal kan banyak universitas lain kayak gitu. Dan gue berpikir bahwa ya tergantung orangnya lah. Maksudnya kuliah tuh bukan tergantung universitas menurut gue, ya nggak sih? Iya, kalau lunya sendiri bisa upgrade diri dan menjalani dengan baik ya outputnya juga betul bagus. Jadi menurut gue nggak ada yang salah gitu. Maksudnya mau kita jadi apa, dan menurut gue ini berlaku untuk semua jurusan, ya nggak sih? Semua jurusan tuh ada baik buruknya lah pasti kan. Nggak mungkin satu jurusan kayak bagus banget gitu kan. Pasti. Itu sih yang menurut gue jadi pandangan sebelah mata. Dan gue juga lu pernah gak sih kayak ngerasa setelah lu disebut kayak gitu, lu ngerasa kayak nyalahin diri lu sendiri? Pernah gak sih? Pernah di mana kayak gue ngerasa salah jurusan sampai kayak gitu, sampai setiap omongan kayak dia benar juga ya, pernah kayak gitu sampai masuk ke hati gitu. Iya, ya kayak banyak banget stimulus yang masuk yang negatif itu tuh, kayak lu ngapain sih di situ, lu ngapain sih jurusan itu gitu, mending gini gitu, sampai bikin gue ngedown, oh iya apa yang gue jalanin bener nggak ya, sampai ada keraguan tuh. Betul melewati masa-masa itu. Tapi setelah gue pikir ternyata ini asik juga belajar ini gitu, ini oke juga gitu, ternyata ada juga nih di kehidupan gitu, setelah gue terapin gitu, bukan hanya teori doang gitu. Jadi lu tetap bangga lah ya dengan keputusan lo sendiri kayak gitu. Iya bener sih, emang kadang gini ya, orang netizen ibaratnya ya, dia cuma tahu luar kita gitu, kulitnya doang ya. Dia cuma tahu lu mahasiswa di kampus ini, jurusan ini gitu, dia nggak tahu perjuangan kita kayak apa gitu kan. Mungkin kalau orang yang nyinyir kita waktu itu denger podcast ini, bisa betul juga ya kata dia gitu. Ngomong-ngomong netizen nih gitu, gua beberapa hari lalu lihat tentang fakultas kita nih gitu di Twitter. Lu main Twitter nggak sih? Main ya? Oh ya, tahu gue. Iya, yang di manifest itu. Katanya kalau ngapain sih jadi mahasiswa FKIP katanya gitu, ntar lulus jadi guru gajinya rendah, nggak ada, pokoknya dia ngerendahin guru banget gitu, profesi gitu. Padahal ya kalau dia mikir ya, dia bisa sampai jadi mahasiswa itu karena bantuan guru juga membimbing dia. Iya, pengetahuan yang dia punya juga kan ditransfer lewat guru. Betul. Dan itu kayak wah parah sih ini gitu, ini sampai kacang lupa kulitnya gitu ya. Iya, maksud gue kayak kita juga nggak membanggakan jurusan juga, cuman kadang tuh orang suka apa ya, ngomongnya tuh apa ya, ibaratnya kayak
semua jurusan tuh yang gue bilang tadi, kayak semua jurusan tuh pasti ada baik buruknya gitu. Gak cuma jurusan, ya ibarat kalau misalkan kita boleh kasar gitu ya, kita bisa gitu nyebutin semua kelemahan jurusannya gak sih? Iya, kayak pasti ada. lu ngapain di jurusan pemerintahan misalkan, lu ngapain di jurusan peternakan gitu kan, lu ngurusin hewan segala macam. Dan gue yakin orang yang jurusan peternakan juga pernah ngalamin kayak gitu ya gak sih? Semua pasti ada. Iya, jadi kayak adalah orang yang nyinyirin gitu sesekali. Dan gue rasa ya itu kembali lagi ke diri kita sendiri sih, gimana kita menghargai keputusan kita. Betul. Gitu. Nah kalau lu sendiri gimana tuh kalau misalkan dapat sesuatu yang kayak gitu tuh? Apa yang tanggapan lu terhadap nyinyiran negatif, terhadap gitu tuh? Gue selalu berprinsip gini sih. Gue tuh prinsip hidup gue ya. Prinsipil. Tolong dengarkan semua. Ada prinsipil. Prinsip gue tuh kadang gini. Ini kan hidup kita ya, hidup gue sendiri, hidup lo sendiri juga. Tolonglah lu tuh buat suatu keputusan itu berdasarkan kemauan lu gitu. Berdasarkan keputusan lu. Jangan pernah lu berada di posisi dimana kehidupan lo itu atas keputusan orang lain gitu. Karena kasarnya gini, kalau misalkan lu berada di suatu titik terbawah lu, titik terendah lu, tapi itu keputusan diri lo sendiri, setidaknya lu punya solusinya, ya nggak sih? Karena itu keputusan lo. Tapi kalau lu berada di titik terendah dan itu keputusan orang lain, berdasarkan keputusan orang lain, lu akan bingung nanti jalan keluarnya kemana, ya nggak sih? Prinsip gue gitu, karena kayak dewasa sekali. Karena gue mikir kayak ini konsekuensi gitu loh. Karena kita udah ngambil keputusan, ya lu harus tahu konsekuensinya gitu. Daripada lo ngambil keputusan, ya ibaratkan misalkan keputusan orang tua deh, gitu ya, orang tua terdekat kita kan. Kayak lu ngambil keputusan itu berdasarkan orang tua lu, nanti ya lu bakal ibaratnya kayak jadi anak mama, ya nggak sih? Lu nggak bisa nyelesain solusi itu gitu loh. Jadi ya lu harus beri kesempatan lah buat diri lo untuk menghargai diri lo sendiri, ya nggak sih cuy? Respect to ourselves gitu. Betul, respect to ourselves. Jadi kayak ya udah, maksudnya kita juga harus menghargai orang lain. Tapi buat apa kita menghargai orang lain kalau diri kita aja nggak dihargai gitu? Sebelum menghargai orang lain ya, setidaknya lebih menghargai diri kita sendiri gitu ya. Lebih mencintai diri kita sendiri gitu. Dan menurut gue segala keputusan yang udah dibuat sama diri kita itu pasti nggak salah menurut gue ya. Menurut gue tuh nggak ada yang salah. Dan dengan usaha lo juga yang tadi gue lihat dari NTB gitu kan, terus lo sampai berapa kali tes tadi, 3 ya? 2 kali tes gitu, dan akhirnya lo di Unsika. Dan menurut gue itu juga udah atas keputusan lo sendiri ya kan, karena lo nggak, gue lihat lo nggak ada rasa penyesalan gitu loh. Insya Allah ya Lid, sampai akhir ya Lid. Amin. Asik, dewasa sekali bener ya Tete yang satu ini gitu. Tapi gue lihat juga perjuangan lo luar biasa loh. Gue mungkin kalau jadi lo ya dari MTB sampai ke sini, gila gue udah ngapa-ngapain kayaknya Lid. Soalnya gue ya itu tadi dari orang tua gue udah nggak sejauh-jauh gitu kan. Dan gue juga setuju sama pendapat lo yang tadi kayak apapun itu keputusannya ambil sendiri gitu. Gue jadi ingat salah satu quotes yang jadi ada pepatah Thailand kayak gini. Thailand. Coba bahas Thailand. Gue cuma tahu sama ikan. Jadi ada pepatah apa ya? Gue lupa quotes dari siapa. Katanya lo adalah ciptaan lo sendiri gitu, bukan orang lain yang ciptain lo. Jadi kayak apapun itu keputusan yang lo ambil, lo harus proaktif terhadap diri lo sendiri gitu. Gak usah terlalu dengerin apa kata orang lain gitu. Karena apapun juga ini lebih ke pendewasaan sih, kayak apapun juga yang lo lakuin itu tanggung jawab lo gitu nantinya gitu. Kalau lo salah ya lo bertanggung jawab gitu. Kalau lu bener dan lu pasti bakal bangga banget apa yang lu perbuat di masa lalu. Iya betul. Kayak ada rasa gini loh, kita udah ngambil keputusan terus jalannya betul, kayaknya kita semakin menghargai diri kita ya nggak sih? Semakin gencer banget gitu kita sama diri kita sendiri, semakin senang banget. Bener banget. Gila, kayaknya topik ini kalau dibuat Spotify tadi lu bilang 12 kita berdua nih di NoLSKS bakal 3 season gitu. Gak bakal selesai ya. Topiknya agak berat, tapi kita berbaunya santai gitu. Iya benar-benar. Sebenarnya ini juga kayak pengalaman kita juga nggak sih? Jadi lebih ke ya gampang aja bawainnya gitu. Iya benar. Mungkin dan gua rasa juga pendengar-pendengar SKS nanti juga ngerasain hal yang sama karena ya hampir semua jurusan sih kadang suka dipandang sebelah mata ya nggak sih cuy? Miris juga sebenarnya ya. Buat netizen tolonglah mulutnya dijaga sedikit. Oh ya, kebetulan nih
kalau nggak salah benar berarti. Iya. LPM kemarin ulang tahun katanya nih. LPM yang mewadahi kita. LPM naungan pers mahasiswa ya kan. Udah berusia 10 tahun cuy. 1 dekade. Keren banget. Serius. Selamat ulang tahun ya kepada Lembaga Pers Mahasiswa Unsika yang 10 tahun. Semoga semuanya sumber daya manusianya semakin kreatif, produktif juga, betul. Lebih kritis dan jadi ya sumber informasi ya. Betul, jurnalis yang jujur lah pastinya. Kritis juga. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Lembaga Pers Mahasiswa Unsika. Iya. Oke deh, kayaknya udah cukup ya Rit ya, kita ngobrol-ngobrol. Oh belum, lu masih mau ngobrol sama gue? Enggak, lu kan tadi baru ngucapin ke LPM-nya ya. Ternyata nih bertepatan dengan ulang tahunnya LPM. Si podcast Malas Ngaji ini juga ulang tahun. Oh iya? Iya. Waduh, keberapa ulang tahunnya? Yang ke-1 tahun. Oh iya, baru brojol tadi. baru sejalan tuh kalau. Baru sejalan ya, bener. Gitu. Oke, berarti yang mewadahi kita LPM, terus tempat kita berbagi informasi juga ulang tahun ya. Luar biasa. Oke, pas banget kita bikin podcast ini. Tuh bagiannya mantep semua ya. Oke deh, selamat ulang tahun buat 0 SKS. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan panjang umur ya. Jangan mati dulu ya. Terus juga ya pastinya isinya semakin berbobot lah ya. Biar pendengar-pendengarnya juga terbuka gitu. Wawasannya. Betul, insya Allah ya, mudah-mudahan. Oke deh, udah cukup deh mau ngobrol lagi. Kayaknya udah deh. Udah capek ya. Kayaknya season 2 ada nih ya. Iya, ada ya. Pak ini siapa? Bapak PG kita. Pak Febri. Iya, Pak Febri. Tolong Pak Febri. Oke deh, udah cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang di sini. Ya ini berdasarkan pengalaman kita aja sih. Jadi kalau kalian bermaksud menggurui atau gimana ya? Betul. Cerita aja. Betul. Oke deh, gue Moza dan ada rekan gue juga. Gue Walid. Sampai jumpa ya di episode berikutnya. Dadah.